Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmani, saya dari Prodi PGMI. Saya akan mencoba mempresentasikan materi yang berjudul Nuzul Al-Quran atau turunnya Al-Quran. Pengertian Nuzul Al-Quran. Nuzul adalah kata bahasa Arab yang artinya adalah turun, yakni turun atau meluncur dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kata nuzul berasal dari akar kata nazala. Ada dua kata yang seringkali digunakan di dalam Al-Quran, kata inzal dan kata tanzil. Imam Sayuti menjelaskan bahwa makna kata inzal adalah Allah mengilhamkan kalamnya kepada Jibril alaihissalam di langit dan mengajarkan cara bacanya. Kemudian Jibril alaihissalam turun ke dunia untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Sementara makna tanzil kemungkinan ada dua cara, yaitu dengan cara malaikat Jibril yang berubah menyesuaikan dengan manusia atau Nabi Muhammad SAW yang berubah menjadi bentuk malaikat. B. Proses dan tahapan turunnya Al-Quran. 1. Al-Quran diturunkan sekaligus dari awal sampai akhir ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Setelah itu, kemudian Al-Quran diturunkan berangsur-angsur dalam kurun waktu 20, 23, atau 25 tahun. Yang kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia dengan sistem paket, artinya diturunkan tidak sekaligus, melainkan diturunkan sebagian demi sebagian. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, sekaligus secara keseluruhan dari Laul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah diturunkan ke langit dunia kepada Rasulullah SAW sedikit demi sedikit dalam beragam kesempatan selama masa kerasulan Rasulullah SAW. C. Hikmah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ada beberapa hikmah mengapa Al-Quran diturunkan secara munajjaman atau berangsur-angsur. Yang pertama, memantapkan hati Rasulullah SAW dan menguatkan hatinya. Hal ini karena dalam setiap turunnya wahyu adalah kebahagiaan bagi Rasulullah SAW. Selain itu, diturunkan berangsur-angsur adalah untuk memudahkan dihafal, dipahami, diketahui hukum dan hikmah ayat yang turun tersebut. Yang kedua, bertahapnya proses pendidikan yang dilakukan Rasulullah SAW jika Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Yang ketiga, ayat turun sesuai dengan konteks yang terjadi pada saat itu. D. Cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, ada beberapa cara Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ayat yang pertama kali turun yaitu surah Al-Fatihah. Pendapat ini berdasarkan pada riwayat Al-Baihaqi dari Abu Maisarah. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.